Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kami dari kelompok 1 akan membahas suatu tema yang sangat berarti dan sangat berharga bagi kita semuanya, yaitu jangan engkau rusak surgamu yang begitu dekat. Yang insyaallah kita akan mentadaburi Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 yang akan dibacakan oleh Akhina Abdul Rojak. Ya, teman-teman, kita bacakan suratnya ya. Di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Ya, teman-teman, dari ayat tersebut yang telah kami bacakan, bahwasannya di dalam ayat tersebut kita dapat 5 pembahasan, 5 pokok tema yang menarik untuk kita bahas nanti. Di dalam pembahasan pertama kita dapat simpulkan di wawasainal insana biwalidayhi ihsana, bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita al-insan, setiap orang yang memiliki akal, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan di Al-Quran sendiri Allah jelaskan, Allah ulang sampai 13 kali. Itu artinya perintah berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Bahkan kedudukannya itu sangat mulia, disandarkan dengan perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayhi ihsana. Allah sandingkan perintah berbakti kepada orang tua itu dengan perintah dilarang menyekutukan Allah. Ketika 2 perintah yang sama digabung menjadi satu, maka kedudukannya itu sama-sama setara. Seperti halnya di dalam ayat-ayat yang lain, waqimus sholata wa atuz zakat. Ketika sholat disandingkan dengan zakat, maka hal tersebut sangat sama-sama mulia, kedudukannya setara. Begitupun dengan tema kita. Ketika berbakti kepada kedua orang tua itu disandingkan dengan perintah menyembah Allah dan larangan menyekutukannya, maka perintah berbakti kepada orang tua ini merupakan hal yang sangat urgent, merupakan hal yang sangat penting untuk kita selalu taati. Bahkan di dalam sebuah hadis ya, itu Rasulullah SAW sampai menyebutkan, yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sahihain, bahwasannya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling utama yang dilakukan seorang muslim? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sholatlah pada waktunya. Itu yang pertama.
Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, lalu apa ya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, lalu berbaktilah kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah, kemudian apa ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Yang pertama, di hadis ini disebutkan bahwasannya sholat tepat waktu merupakan amal yang paling mulia. Kemudian kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Kenapa jihad itu ditaruh di akhir dibandingkan dengan berbakti kepada orang tua? Berarti hal tersebut sangat penting, sangat urgent. Bahkan amal yang mulia ini lebih didahulukan dibanding jihad di jalan Allah. Walaupun nanti ada keutamaan tentang jihad di jalan Allah yang lebih penting, tapi dapat kita simpulkan bahwasannya berbakti kepada orang tua merupakan hal yang sangat istimewa, hal yang sangat mulia. Bahkan kedudukannya itu disandingkan dengan perintah menyembah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, karena begitu pentingnya kita berbakti kepada orang tua, dan di ayat tersebut Allah sambung, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, yaitu ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Artinya, kenapa kita berbakti pada orang tua kita, terutamanya kepada ibu? Karena pengorbanannya yang begitu besar. Sakitnya ketika melahirkan kita, ibu sambut kehadiran kita dengan taruhan nyawanya, dengan nyawa. Kalau ada harapan hidup dan ada harapan tidak hidup. Karena apa? Karena demi untuk melahirkan kita. Sakitnya menjadi sakit kita, sedihnya pun menjadi sedih kita, dan kebahagiaan kita pun menjadi kebahagiaannya. Begitu besar pengorbanannya sebelum kita lahir, sebelum kita dikandung pula. Dia menyiapkan ilmu-ilmu untuk membimbing kita, untuk mendidik kita. Bahkan ketika dalam kandungan, ibu kita menjaga pola makannya, menjaga kesehatannya. Untuk apa? Untuk melahirkan kita. Dan setelah kita dilahirkan pun, kasih sayangnya pun begitu besar. Maka teman-teman, ingatlah pengorbanan ibu kita. Seorang lelaki dari Yaman datang kepada Umar sembari menggendong ibunya dan berkata kepada Umar, "Hai Umar, apakah ini sudah cukup untuk membalas jasa ibuku?" Tahu nggak apa jawaban Umar? Belum. Bahkan tetesan darahnya ketika melahirkanmu tidak cukup untuk membalas jasanya. Jadi teman-teman, tak akan mungkin rasanya kita dapat membalas jasa ibu kita. Dan juga perlu diingat teman-teman, sakit yang lebih parah itu bagi seorang ibu bukanlah ketika melahirkan kita, tapi apa? Tapi ketika kita berkata kasar kepadanya. Ah, ibu ini dikit-dikit ngatur. Ah, ibu ini dikit-dikit nyuruh. Ibu ini gak ngerti aku sih, dan lain sebagainya. Begitu kasar bahasa kita, begitu buruk perkataan kita kepada ibu kita. Itu lebih menyakitkan bagi seorang ibu daripada melahirkan kita. Maka teman-teman, ibu itu adalah keramat dunia. Artinya doa-doa ibu itu sangat diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah hati ibu, jangan lukai perasaannya. Dan ketika ibu sudah tidak ada, pasti itu akan menjadi kesedihan bagi kita. Dalam ayat selanjutnya itu dibahas. Oke teman-teman, dalam sambungan ayat tersebut Allah katakan, hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika anak tersebut telah mencapai dewasa dan usianya telah 40 tahun. Artinya apa? Artinya sudah banyak
pengorbanan yang orang tua kita berikan, terutamanya ibu. Sudah banyak pengorbanan yang ibu berikan pada kita, yang seperti sebelumnya dibahas, dari sebelum kita dilahirkan dan ketika kita dikandung. Maka teman-teman, akan ada banyak momen, banyak kegembiraan, kesedihan, canda tawa kita bersama orang tua kita. Maka ingatlah momen-momen tersebut, dan momen tersebut pasti akan kita rindukan. Caranya bagaimana? Salah satunya ialah dengan merekam videoin momen kebersamaan kita tersebut. Karena video tersebutlah yang akan berbicara, yang akan mengeluarkan suara. Karena kalau sekedar foto tidak ada suaranya. Maka videoinlah momen kebersamaan kita tersebut. Selagi beliau masih ada, selagi orang tua kita masih ada. Karena kalau orang tua kita nggak ada, pasti akan banyak kerinduan yang kita rasakan. Pasti kita akan merasakan kesedihan yang dahulunya di kursi tersebut ada orang tua kita bercerita, canda tawa, berbagi kisah kepada kita. Namun di kursi tersebut tidak ada lagi orang tua kita yang bercerita akan kisah-kisah yang indah lagi. Maka ingatlah, rekamlah momen kebersamaan tersebut selama orang tua kita masih ada. Dan selagi orang tua kita masih ada, berbaktilah kepada orang tua kita, kepada ibu, kepada ayah. Doakan, kalau teman-teman jauh, doakan. Yang insya Allah akan dibahas nanti. Dan ketika mereka tidak ada, pasti kita akan merasakan kesedihan. Dan kalau bakti tidak ada kita lakukan sebelumnya, pasti kita akan merasakan penyesalan. Bismillah. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang sangat mulia. Timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mendahulukan berbakti kepada orang tua dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang Allah mudahkan untuk senantiasa bisa mendampingi orang tua, maka itulah sebuah keberuntungan. Sayang, kesempatan itu tak setiap kita bisa dapatkan. Barangkali karena ekonomi atau yang lainnya menyebabkan kita terpaksa harus jauh dari orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah begitu maha pemurah. Allah jadikan Islam agama yang mudah. Allah sediakan jalan bagi kita untuk tetap dapat berbakti kepada orang tua. Meski kita tidak berada di sisinya, bahkan ketika salah satu atau di antara keduanya telah tiada, kita tetap dapat berbakti kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Maka tidak ada kata terlambat untuk berbakti kepada orang tua. Caranya, jadilah pribadi yang soleh dan bersungguh-sungguh mendoakan kebaikan bagi mereka. Insya Allah, doa-doa yang kita panjatkan akan menjadi kejutan yang indah bagi mereka di alam sana. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, ada salah seorang yang baru saja meninggal, Allah angkat derajatnya. Orang itu heran, "Wahai Rabbku, ada apa ini? Apa yang terjadi?" Maka dikatakan kepada orang itu, "Anakmu memohonkan ampunan kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Maka anak adalah investasi yang sesungguhnya. Bahkan manfaatnya bukan hanya dirasakan di dunia saja, bahkan hingga ke akhirat. Diharapkan memberi kejutan yang membahagiakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, bagaimana teman-teman pembahasan tadi tentang Quran Surah Al-Ahqaf membahas bakti kepada orang tua, terkhususnya kepada ibu. Sangat berarti bukan? Tentu sangat berarti bagi kita yang sangat memberikan perhatian kepada orang tua. Karena teman-teman sangat banyak yang bisa kita gali dalam ayat ini. Sangat banyak. Apabila kita pengen memberikan perhatian khusus kepada ibu kita. Ibu bagaikan surga yang begitu dekat dengan kita, maka kita jagalah surga ini. Kita tidak perlu mencari surga yang jauh.
surga yang dekat ini apabila kita jaga, insya Allah kita akan mendapatkan surga dari Allah Ta'ala. Tapi ketika kita sudah merusak surga yang dekat ini, jangan harap kita akan mendapatkan surga yang jauh. Kita mencari ke sana kemari, tidak akan kita dapatkan. Jadi teman-teman, semoga dengan pembahasan tadi kita dapat meningkatkan bakti kita pada orang tua, terkhususnya kepada ibu kita, dan menjadi sebab kita dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, yang kami bahas. Apabila ada kekurangan dan kami harap ampunan dari Allah Ta'ala. Sekian teman-teman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, apa-apa lah, Zak.